Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PEPAN akan melaksanakan kegiatan wawancara pada saat kegiatan gotong royong di perumahan Pondok Beringin RT 4 RW 10. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulu Elzafira sebagai kameramen dan editor. Saya Claudiani Divinanda sebagai wartawan 1. Saya Lutfimana Pusaputri sebagai wartawan 2. Saya Faiza Zanur Rahman sebagai wartawan 3. Saya Adrian Variansyah sebagai wartawan 4. Oke, silakan bertanya apa yang ditanyakan. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin wawancara ya Pak. Oke, siap. Untuk tujuan kegiatan kerja bakti ini apa? Tujuannya yang satu, Mbak, jelas itu silaturahmi dulu. Ya. Yang dua untuk menjaga kebersihan lingkungan. Itu. Kalau rumah bersih, tempat bersih itu kan juga ada semacam ini ya. Kebersihan adalah bagian dari iman. Ya kan? Iya. Kalau kita lihat orangnya slodeh, kotor, wah ini berarti secara jaslokeng kok ya. Berarti orangnya komproh. Benar. Ya toh? Iya. Kalau orang itu sudah dilihat, wah ini postur tubuhnya bersih, sumeh, seperangnya, berarti hidupnya tuh bisa. Saya gini ya, mosok ngopeni awake dhewe ra iso kok ngopeni wong liya. Ya kan? Benar. Openi kan itu silaturahmi. Tujuannya satu silaturahmi, Mas. Silaturahmi kan untuk memperpanjang usia. Itu. Jadi untuk suguhan macam-macam itu bebas lah, seikhlasnya. Itu ya, Mbak ya. Ya. Oke. Lalu siapa yang memimpin atau berinisiatif melakukan kegiatan kerja bakti? Ini program sudah bertahun-tahun, Mbak. Udah lama. Semenjak aku di sini tahun 84 itu sudah ada kerja bakti. Bahkan Jalan Sehat, Mas ya, itu sudah program, Mas. Yang ada cuma RW 10 tok. Dulu Jalan Sehat itu cuma sebulan sekali ya. Iya. Terus dulu 2 bulan sekali. Yang ada dari 10. Oh, cuman di Iya, sampai Pak Lurah aja. Wah, keren. Di sini tok. Soalnya aku di sini kan nempatnya kan tahun 86, Mbak, sampai sekarang, Mbak. Iya. Kerja bakti sampai sekarang tuh dilestarikan. Solid. Iya, yang paling ada kan cuma RT 4, Mbak. Lainnya kan vakum. RT 4 ini paling solid. Warganya paling banyak, paling kompak, paling rukun. Ya. Itu. Terus apakah kegiatan gotong royong sering dilakukan di lingkungan ini? Tadi sering ya Pak? Sering, Mbak. Sering. Itu sering dilakukan bulanan kerja bakti rutin itu, Mbak. Rutin. Bahkan warga pun juga bersih-bersih musola segala. Kan kita punya musola, Mbak. Oh, punya musola? Iya. Gabungan dulu kan musola kan milik RT 4. Gak RT 1 enggak punya, gabung. Itu. Itu juga nanti bisa 2 RT. Kita kompak dong. Oh iya. Berarti kan ini ada pertanyaan, apakah ada masyarakat yang enggan mengikuti kegiatan ini? Bukan wonten. Jadi Tidak ada. Semua tuh kompak semuanya. solid Pak. Seperti panjenengan mesti pirsa ya. Di situ ada lapangan. Namanya lapangan mandiri ya. Itu dulu uji saya dengan Pak RW. Oh Bapak. Iya. Makanya dinamakan lapangan mandiri. Tidak minta sumbangan keluar. Gotong royong itu loh, Mas. Sekarang buat remaja ya. Itu dibangun waktu aku jadi RT, Mas. Jadi sejarah Pondok Beringin aku tahu persis. Oh, itu iya. dia. Apakah manfaat yang Anda dapatkan dengan adanya kegiatan gotong royong? Gotong royong itu jelas ya. Satu untuk menjaga silaturahmi ya. Biar warga satu biar lainnya saling mengenal. Jadi istilahnya satu hidup namanya gotong royong ya. Saling membantu. Jadi jangan sampai warga satu tidak salahnya saling menjatuhkan, galak-galak gitu. Kan banyak sekali. Kalau ada kesusahan, nggak boleh. Saling membantu. Enaknya itu di sini, enak itu. Ngomongin sewu ya, yang katongnya Mas ya, belum di sini, aku udah di sini. Oh, udah di sini. Iya kan, yang katong kan beli rumahnya orang, Mas ya. Iya, jadi aku sejarah Pondok Beringin aku lagi penduduk asli yang mana, yang beli rumahnya orang itu siapa gitu. Ini rumah ini ditempati berapa orang gitu loh, Mas tahu. Apakah kegiatan gotong royong perlu dilestarikan? Perlu sekali. Dan saya minta tuh kalau bisa di setiap kampung, di setiap RT itu diadakan. Biar lingkungannya bersih. Kalau bersih kan tadi yang kita bilang kan, kebersihan adalah bagian dari iman. Itu betul loh, Mbak. Betul. Bukan tadi kamuflase. Itu memang betul. Saya amati ya, aku sebagai orang tua itu.
Jadi saya itu hidup banyak menggunakan batin daripada mulut. Sebelum kita bicara, hati kita ganti. Setelah itu kita bicara, jangan sampai kita ngomong itu menyinggung pasangan lain. Iya, jangan. Ya itu kan juga diajarkan di sini ya. Misalnya kita kan menjaga juga kearifan lokal ya. Orang itu kan aslinya sini. Jadi kebiasaan gini ya kita soalnya. Tersuwun Pak. Ada lagi apa? Udah. Sabun? Ya, Iya. sabun. Makasih Bapak. Sama-sama. Oke, foto banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa sih? Saya Agus Ahmad Muzahid. Terus Ahmad Muzahid. Oke. Saya dari SMA 8 dari kelas 10 Pak ingin mewawancarai Bapak sebagai narasumber di sini. Jadi nanti ada 6 pertanyaan. Nanti mohon Bapak jawab dengan sejujurnya. Oke, siap. Ya. Yang pertama, apa tujuan dari kegiatan kerja bakti ini, Pak? Yang kita laksanakan secara rutin memang secara lingkup perumahan kita memang sudah punya komitmen di RW bahwa setiap bulan kita akan mengadakan yang namanya kerja bakti warga, dan khusus di RT 4 kita tinggalnya kan di RT 4 RW 10 ya, Pondok Beringin. Itu kita sepakat bahwa di setiap minggu keempat setiap bulannya kita mengadakan kerja bakti. Tujuannya apa? Satu, untuk meningkatkan silaturahim antar warga supaya lebih dekat antar orangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, memunculkan keterlibatan warga terhadap lingkungan. Sebenarnya kita bisa bahwa nyuruh orang untuk membersihkan lingkungan itu bisa dengan biaya tertentu setiap bulan dibersihkan orang, itu bisa. Tapi ada intinya bahwa dengan kita melakukan kerja bakti, orang kumpul bersama dan masing-masing itu merasa peduli. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa keterlibatan semuanya ini memunculkan kaderisasi. Keluarga yang masih muda, kemudian juga remaja itu juga terlibat, sehingga nantinya ke depan harapannya tidak hanya yang sepuh-sepuh atau yang sudah senior yang di sini, tapi semuanya akhirnya terlibat, bahwa lingkungan sosial dan keterlibatan bersama itu perlu kita angkat bersama. Itu sih untuk menjaga kebersihan lingkungan kita ya. Oh, jadi kayak itu ya, menjaga keterlibatan masyarakat ya, sekitar RT 4 ini. Oke Pak, terima kasih. Untuk pengumuman yang kedua, siapa yang memimpin dan atau berinisiatif melakukan kegiatan ini? Jadi tadi yang kita sampaikan bahwa setiap bulan kita sudah sepakat bersama, kemudian di setiap bulannya kita juga ada pertemuan warga, dan di situ Pak RT akan mengangkat materi ini bahwa kita akan kerja bakti, nanti akan mengambil masukan dari warga-warga, kira-kira kita akan fokuskan di mana. Pak RT akan mengumando bersama, tapi juga membuka ruang kepada warga, kita akan fokus di mana nih yang bulan ini. Jadi Pak RT tidak hanya berdiri sendiri, tapi juga melibatkan seksi lingkungan dan juga warga. Sehingga tadi muncul akan tadi keterlibatan warga, bahwa dia merasa dilibatkan, itu akhirnya enak, datang dengan senang, kemudian sudah tahu kita akan mengerjakan di daerah mana. Jadi yang mengerjakan siapa? Yang ngelit adalah, yang memimpin adalah Pak RT. Yang datang siapa? Semuanya karena merasa terlibat. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah kegiatan gotong royong sering dilakukan di lingkungan ini, Pak? Ya, bahwa hubungan sosial dan juga salah satunya adalah gotong royong itu masih sangat hidup di lingkungan RT 4 RW 10 Pondok Beringin ini. Satu, memang di kerja bakti ini akan sangat terlihat. Yang kedua juga begitu ada lelayu atau ada yang dapat musibah itu juga gotong royong langsung muncul, bahwa warga akan langsung datang semua, akan membantu kebutuhannya apa, untuk mempersiapkan dan segala macamnya, itu juga muncul. Misalnya ada yang dapat
kendala atau yang lain-lain, misalnya ada musibah, misalnya longsor atau pun semua juga terlibat. Jadi gotong royong itu tidak hanya melulu tentang kerja bakti ini saja, ini salah satu bentuknya. Tapi dengan secara rutin kita sudah silaturahim, itu menjadi lebih dekat dan sudah menjadi kebiasaan. Oke, terima kasih Pak. Untuk yang keempat, apakah ada anggota masyarakat yang enggan mengikuti kegiatan gotong royong pada umumnya ini ya Pak? Apakah beberapa warga itu ada yang enggan Pak? Sebenarnya bukan enggan atau tidak enggan, karena itu kita tidak bisa menilai orang per orang ya. Tapi kesibukan orang atau preferensi masing-masing itu akan sangat berbeda-beda. Kita lebih fokuskan, yuk yang mau datang, ayo hadir. Kita tidak fokus, ini tidak datang, itu tidak kita dorong untuk memikirkan ke sana. Bahwa orang bisa datang, kumpul, mengerjakan sesuatu bersama, itu yang menjadi poin. Tapi masalah ada yang tidak datang atau lagi berhalangan, itu tidak usah dipermasalahkan, karena itu akan memicu satunya perpecahan malah akhirnya. Kalau dari saya seperti itu. Oke, kalau yang kelima ini Pak, apakah manfaat yang kita dapatkan dengan adanya kegiatan gotong royong? Itu tadi, merasa kebersamaan antar warga, kemudian rasa nyaman karena ini merasa terlibat, merasa ikut membuat itu. Dan kenyamanan itu yang menjadi poin utama. Orang merasa nyaman dengan lingkungannya, dengan tetangganya, dengan keluarga. Itu yang paling utama. Untuk yang keenam, apakah kegiatan gotong royong perlu dilestarikan Pak? Menurut saya sih secara pribadi dengan melihat yang sudah jalan bahwa gotong royong itu penting. Karena tidak bisa satu orang itu hanya hidup dengan dirinya sendiri, semuanya harus kita kerjakan sendiri, tidak. Tapi dengan kita gotong royong, semuanya memikirkan lingkungan, memikirkan tetangga, memikirkan kita juga dibantu yang lain, sehingga keterlibatan dan rasa keterlibatan dan kenyamanan kita itu menjadi lebih terasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini saya perkenalan dulu ya Pak. Saya Abian Variansyah, izin mewawancarai Bapak tentang kegiatan gotong royong di kampung ini. Saya bersama teman saya. Saya Lutfimana Saputri. Nah, jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang Bapak bisa menjawab ya. Yang pertama, apa tujuan dari kegiatan gotong royong tersebut? Oke, sebelumnya perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nama saya Nur Cahyo, Ketua RT 4 RW 10 Kelurahan Haji. Terima kasih atas ini kunjungannya. Untuk pertanyaannya manfaat ya. Manfaat dari gotong royong ini adalah yang jelas gotong royong manfaatnya adalah untuk kerukunan, guyup untuk warga, terutama di wilayah RT 4 RW 10 di Pulau Beringin. Kerukunan dan kerjasama. Oh iya. Jadi yang kedua, siapa yang memimpin atau berinisiatif untuk mengadakan kegiatan tersebut? Oke. Sebenarnya kalau kegiatan kita ini itu adalah kegiatan rutin. Oh, berarti rutinan gitu? Rutin 1 bulan sekali di minggu keempat. Kebetulan kalau undangan itu dari saya sebagai ketua RT, karena memang kadang-kadang kalau ada kondisi-kondisi tertentu kita tidak adakan. Kalau ada hajatan, kalau ada kegiatan yang lain itu kita adakan. Tetapi acara ini rutin dan setiap mau diadakan kegiatan itu kita adakan undangan juga, menyesuaikan dengan jadwal dari ibu-ibu. Oh, menyesuaikan kegiatan lain gitu ya Pak? Iya, karena ini ada 2 nih, bapak dan ibu-ibu ngajak kita bareng. Jadi kita koordinasi, kemudian kalau ada klub kita bikin undangan. Untuk kegiatan gotong royong yang sering dilakukan di daerah sini itu apa aja Pak? Gotong royong banyak ya. Kalau gotong
rutin itu bisa ganti. Bisa ganti. Kita ini kan wilayah luas nih, wilayah RT 4. Jadi mungkin bulan ini kita adakan di dekat TK sana, ibu-ibu ada di bawah. Nanti bulan berikutnya kita adakan di lapangan. Terus bulan berikutnya kita adakan di taman sini, yang gang sini. Jadi rutin muter. Oh, berarti digilir gitu? Digilir, ya. Terus kalau ada kegiatan gotong royong yang lain, itu ya kalau misalkan ada beberapa kegiatan, itu ada semua kegiatan. Kemarin di sini juga ada beberapa bulan lalu ada jalan sehat warga. Kebetulan kan di sini tuh tiap 2 bulan sekali RW 10 itu pasti ada jalan sehat. Oh, itu rutin juga? Rutin, itu RW. Nah, berapa bulan kemarin, bulan Juli itu RT 4 dapat ini, dapat giliran. Kita baca bakti semuanya. Oh, gitu. Buat pertanyaan selanjutnya bisa Mbak Lutfi yang menanyakan. Apakah ada anggota masyarakat yang akan mengikuti kegiatan ini, Pak? Kalau yang namanya masyarakat itu ini ya majemuk ya. Kalau dibilang enggan itu sebenarnya bukan enggan, tapi lebih ke tidak berhalangan hadir aja. Ya, kita tetap positive thinking bahwa warga semua ini tuh guyup. Ya, kita kita maju untuk ini, untuk kumpul. Kalau memang berhalangan hadir ya kita paksa. Ini dan selanjutnya apa manfaat yang Anda dapatkan dengan adanya kegiatan gotong royong? Manfaat banyak sekali. Yang pertama itu jelas kerukunan warga di sini tambah rukun. Jadi kalau ada masalah itu kita bareng-bareng kita selesaikan. Kemudian keluarga juga kemudian secara fisik, efek secara fisik yang positifnya adalah lingkungan kita tetap bersih, rapi, terjaga. Ya banyak sekali. Ya, untuk pertanyaan terakhir, apakah kegiatan gotong royong perlu dilestarikan? Iya, perlu dilestarikan, perlu. Kalau sesuatu yang sifatnya positif kita perlu lestarikan. Ya kan, dan manfaatnya kan sudah kelihatan. Jadi cukup dari kami, sepertinya itu aja ya Pak. Terima kasih. Oh iya. Itu saja, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In a stalemate with the men bars no hope. Rocking a hard place, it's battery control. What am I waiting for? Seaplanes are beneath my compass, my transport.